Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam media online untuk kita berbicara mengenai format laporan praktek kerja industri. Karena dalam beberapa kali pengalaman itu masih ada yang salah ketika akan membuat laporan praktek kerja industri. Adik-adik semuanya, namun demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga kesehatan kita dan semoga dilindungi selalu dari berbagai macam wabah dan musibah termasuk pandemi saat ini. Nah, adik-adik semua, dalam pembuatan format laporan praktek kerja industri ini perlu dibuat panduannya agar sama ya. Di sini kita dalam membuat laporan praktek kerja industri dimulai dengan judul cover seperti ini. Ya, kalau yang kita lakukan untuk di sekolah kita SMP 1 Maja, kita menggunakan ini boardnya ada 14 tebalannya ya. Kemudian nanti judul laporan, kemudian seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal kasih nama dan NIS, kelompok faktorinya di mana, kemudian kasih judul tempat apa office sekolah ya. Kemudian di sini ada di semuanya lembar persetujuan. Ini tampilannya. Nah, kalian tinggal mengisi aja di sini. Ya, misalnya ini nama Dudinya misalnya di P4S Tani Mandiri misalnya ya. Seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita mengisi ya, tinggal kita mengisi misalnya nama pembimbingnya apa ya, misalnya kemudian NIP-nya berapa ya, tinggal isi. Ini namanya misalnya Haji Jalil. NIP-nya kalau nggak ada ya hapus aja ya, kalau nggak ada ya nggak ada ya. Kemudian kepala sekolah ya tinggal kita seperti itu aja ya, tinggal diketik aja. Jadi formatnya nanti Bapak kasih ya. Kemudian tulis kelompok praktiknya ya, siapa aja ya. Kemudian sini daftar isi ada di semuanya, daftar isi seperti panduannya. Berarti daftar isi nanti kalian siapkan ya, mengenai tadi halaman judul sudah, persetujuan, kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang pelaksanaan Pakrin. Berarti apa latar belakang dilaksanakan Pakrin itu seperti apa, dari sisi sekolah maupun dari produk yang kita pilih atau dari kompetensi yang kita pilih. Kemudian tujuan pelaksanaan, manfaatnya apa. Di sini kemudian lokasi ya, lokasi itu ada lokasi Pakrin. Berarti ini berisi tentang gambaran umum lokasi Pakrin itu ada profil industri. Kemudian letak geografis berarti profil dari wilayah tempat di mana Dudi itu berada. Kemudian visi misi dari Dudi itu seperti apa, visinya apa, misinya apa. Ini mungkin dengan wawancara, akan lakukan wawancara ya. Kemudian ada struktur organisasi. Selanjutnya ada di bab 3 ada bab inti dari pelaksanaan kegiatan Pakrin. Pertama ada waktu pelaksanaan, kemudian deskripsi kegiatan. Dan deskripsi kegiatan ini kita mulai dari apa deskripsi kegiatannya. Dimulai dari misalnya klasifikasi ya, atau tanaman ya, gambaran tanaman, profil tanaman atau profil produk yang akan kita buat. Kemudian di sini dari mulai penyemaian sampai kepada pasca panen ya, dan juga ada cash flow sampai kepada analisa usaha. Terus sampai terakhir di sini ya, terakhir nanti ini sampai ke analisa usaha. Misalnya nomor berapa ini ya, nomor 10. Jadi sini
Dari mulai penyemaian, kemudian penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan banyak sampai pemasaran, kemudian analisa usaha. Jadi itu kita masukkan di sini. Kemudian di C-nya adalah kendala kesan dan kendala pelaksanaan prakerja. Kesannya seperti apa, kendalanya seperti apa itu kamu cantumkan, ya kalian cantumkan. Nanti kita kasih contohnya sedikit tuh, ada di semuanya ya. Kemudian di sini ada penutup di sini ada kesimpulan, kemudian saran kepada kepala sekolah, saran kepada Dudi, saran kepada masyarakat misalnya siapa. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Selanjutnya dilampirkan adalah surat tugas prakerin, ya. Kemudian dokumentasi kegiatan prakerin dan lembar-lembar yang dianggap penting. Jadi tolong ketika prakerin itu dipoto ya untuk nanti sebagai lampiran. Kemudian di sini nanti kalau untuk ATPH nanti pakai warna hijau tua ya di hardcover ya. Nah untuk bagaimana cara pengetikan sebenarnya ini pembelajaran dulu di simulasi digital ya di Word. Nah cuma Bapak ingatkan di sini untuk pengetikan laporan awal paragraf itu alinea dimulai pada ketukan tik ke-8 ya atau ke-7 boleh juga. Jadi kemudian contoh penulisan kutipan seperti ini. Ya, kalau kita mengutip dari tinjauan pustaka. Jadi di sini adik-adik jangan lupa, mohon maaf tadi ya di sini ada tinjauan pustakanya ya. Jadi di sini ada bab tinjauan pustaka, simpan aja di sini ya. Dari mulai apa klasifikasi ilmiah, kemudian kalau kita menggunakan tanaman ya, di sini contohnya morfologi dan lain-lain ya, baru ke kegiatan inti ya. Nah ada di semuanya, nah, di sini contoh penulisan dimaksud dengan kutipan ya, kemudian pengetikan angka seperti ini. Jadi jangan diawali dengan angka. Kalau menulis angka di awal itu jangan pakai angka tapi pakai kata-kata. Kemudian pengetikan dengan huruf kapital semua tanda bab. Nah, seperti ini. Judul bab, ya pendahuluan, penutup, ya kemudian judul tertentu, kata pengantar, adaptasi ini kapital semua. Subbab ini seperti ini. Ya, jadi awalnya aja yang besar, yang lainnya kecil. Kemudian tanda hubung suku ini seperti ini, yang betul ya, bahasa Indonesianya perhatikan. Kemudian tidak boleh terdapat satu huruf pada ujung atau pangkal pergantian baris, nggak boleh. Ya. Kalau perlu ya ketiknya seperti ini, kalau memang dibutuhkan. Volume laporan ini atasnya 4, kirinya 4, bawahnya 3, kanan 3. Ya. Atau boleh ini juga atasnya bisa 3 juga. Ya, 3, 4 ya. Kemudian pola penulisan huruf seperti ini, pola penomorannya seperti ini ada di semuanya. Kemudian pola penomoran susunan uraian seperti ini. Nah, daftar pustaka cara penulisannya begini. Nah ini ada di semuanya, untuk contoh bisa kita lihat dari yang sudah seperti ini. Jadi ada judul, ya ini 14 ya, kita lihat ini 14. Kemudian ada logo. Nah, ini seimbangkan aja ya, kalau terlalu besar ini dikecilkan aja. Ini nama ya. Nama nih, kemudian kalau pakai di mana, ini kemudian ini seperti ini. Ini 14. Nah, ini kemudian contoh lampiran. Lomba persetujuan ya. Kalian tinggal tadi tinggal mengisi aja ya. Tinggal mengisi aja. Jangan sampai salah tulis nama
dan nip ya, jangan sampai salah. Ya, ini jangan sampai seperti ini salah. Ini bergerak. Jadi jangan sampai salah. Kemudian langsung ke, nah ini daftar isi penulisan seperti ini, ada di semuanya. Ya, ini. Kemudian ini contoh kata pengantar. Nah, ini jangan begini ya. Ini seharusnya posisinya ada di sini. Ini ada di sini. Kemudian cara penulisan ini, nah ini pakai menggunakan inden ya, seperti ini. Nah ya, jadi harus supaya rapi, kelihatan rapi. Jadi ini samakan juga supaya rapi ya, ada di semuanya. Nah ini penulisan ya, bab 1 pendahuluan, ini besar semua ya. Ini biasanya ini kesini biasanya ini 3 spasi, 2 ini ya. Nah ini ada di semuanya, bagusnya adalah posisinya adalah bagusnya seperti ini. Ya, ini jangan lupa ini harus rata kiri rata kanan menggunakan ini. Kita menggunakan ini ya. Atau di sini ada, lihat ya, di sini ada. Ini sudah double ya, udah double bagus udah. Nah, ini ke 0. Yang ini, oh ya ini udah ada di sini. Jadi rata kiri rata kanan. Tadi dikatakan ini adalah berapa ketukannya? Ini adalah ketukan 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini. Nah, di sini. Ini ketukan 8. Ini tinggal di blok aja dari semuanya ya. Tinggal di blok, samakan aja. Ini suka yang banyak ngaco ini. Kemudian dipastikan ini Times New Roman, kemudian ini 12. Ya, poinnya 12, ini Times New Roman. Boleh pakai foto, boleh. Nah, ini tuh halaman biasanya untuk halaman pertama ini di sini ya, tapi halaman kedua biasanya berikutnya adalah di atas, di kanan atas ya, untuk halaman itu. Jadi ini contoh yang teman-teman kalian yang sudah seperti ini ya. Cuma ini ada beberapa kesalahan. Ini memang ada yang begini, tapi saya anjurkan menggunakan yang begini. Ya. Ini ketukan 8. Jadi supaya rapi kelihatannya dari semuanya. Ya. Itu sampai ini bab pelaksanaan waktu, deskripsi kegiatan, latar belakang. Nah, deskripsi kegiatan ada latar belakang brokoli, sejarah di sini ya. Kemudian di sini ada nama klasifikasi ilmiah. Kemudian morfologi tanaman itu di deskripsi kegiatan. Ya, baru kemudian masuk ke syarat tumbuh. Ini bisa dari literatur ya, atau kita bertanya. Pilihan tempat dan seterusnya. Kemudian masuk ke kegiatan inti ya, dari persiapan lahan dan pemasangan musa ya, itu ada di semuanya. Terus ya kita buat, maka ini perlu disiapkan ketika kita lakukan pakerin, maka ini sudah disiapkan semua, ditulis ya, atau masuk literaturnya sampai hama penyakit di sini ya. Kemudian dan terakhir adalah pemasaran, kemudian analisa usaha tani. Analisa tani seperti ini, pengertian usaha tani. Cuma ini ada beberapa ini nggak pas ya, posisi ininya harusnya ini begini.
Ini contoh dari analisa usaha tani, cuma mungkin Bapak tidak menjelaskan sekarang ya, nanti ada video sendiri terkait dengan bagaimana cara membuat analisa usaha tani ya. Setelah ini cuma saya sekilas aja ini yang dibuat oleh teman kelas kalian sampai ke ini kemudian tadi ada setelah berikutnya adalah kesan dan kendala plaster pakuin. Kesannya apa, kendalanya apa ya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada kekeliruan di sini, harusnya di sini adalah bold ya. Kesimpulan itu inti dari apa, kesimpulan dari kegiatan pakuin seperti apa. Kemudian ini ada saran-saran. Saran-saran ini ada saran ke pembimbing, ya, saran ke sekolah dan sebagainya ya. Kemudian dari semuanya di sini ada daftar pustaka. Ini penulisan daftar pustaka yang betul adalah seperti ini ya. Yang betul adalah ini harus biasanya alenianya menggantung seperti ini ya. Jadi menggantung, harusnya menggantung, ini jangan terlalu ini. Ini harus ada pustaka. Nah, berikutnya adalah setelah ini ada selesai. Nah, baru kemudian lampiran. Nah, lampiran itu ada surat tugas dari sekolah seperti apa, ya. Kemudian ada dokumentasi foto ya, dan sertifikat jurnal di sini. Makanya tolong ketika kita prakerin nanti ada waktu kita izin kepada pembimbing di lapangan untuk mendokumentasikan kegiatan kita ya, untuk dokumentasi di laporan, untuk lampiran dan juga untuk di PowerPoint. Ada di semuanya, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan. Insya Allah nanti dilanjut dalam pembahasan berikutnya, yaitu bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.